Kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang disebut karena pemberian racun sianida oleh Jessica Kumala Wongso adalah kasus pembunuhan berencana yang menarik perhatian publik Indonesia. Kasus ini bermula pada tanggal 6 Januari 2016 saat Mirna, Jessica, dan Hani bertemu di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Ketiganya memesan es kopi Vietnam, dan Mirna adalah orang pertama yang meminum kopinya. Tak lama kemudian, ia mengalami kejang-kejang dan akhirnya meninggal dunia. Dari hasil autopsi, diketahui bahwa Mirna meninggal dunia karena keracunan sianida. Polisi kemudian menetapkan Jessica sebagai tersangka pembunuhan berencana. Jessica didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Proses persidangan kasus ini berlangsung selama hampir 2 tahun. Dalam persidangan, Jessica membantah telah membunuh Mirna. Ia mengaku tidak tahu bagaimana sianida bisa masuk ke dalam kopi Mirna. Hingga akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2016, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Jessica terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Berdasarkan analisis tersebut, dapat diidentifikasi beberapa hal penting dalam kasus ini. Korban adalah Wayan Mirna Salihin, seorang wanita berusia 20 tahun, meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam. Berikutnya terdakwa adalah Jessica Kumala Wongso. Teman korban didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Lalu berikutnya adalah motif. Motif pembunuhan dalam kasus ini masih menjadi misteri. Namun ada beberapa kemungkinan motif, antara lain dendam karena Mirna diduga berselingkuh dengan tunangan Jessica, cemburu karena Mirna lebih sukses dari Jessica, ingin menguasai harta warisan Mirna. Terakhir adalah bukti. Bukti yang diajukan dalam persidangan antara lain hasil autopsi yang menunjukkan bahwa Mirna meninggal dunia karena keracunan sianida, rekaman CCTV yang menunjukkan Jessica memesan dan meracik kopi Mirna, adanya saksi yang melihat Jessica memasukkan sesuatu ke dalam kopi Mirna. Putusan hakim yang menjatuhi hukuman 20 tahun penjara kepada Jessica menuai pro dan kontra. Sebagian orang menilai bahwa putusan tersebut terlalu berat, sementara sebagian lainnya menilai bahwa putusan tersebut sudah tepat. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi kasus ini yaitu kekuatan bukti. Bukti yang diajukan oleh jaksa dalam persidangan cukup kuat untuk membuktikan bahwa Jessica adalah pelaku pembunuhan, namun ada beberapa kejanggalan dalam bukti-bukti tersebut. Misalnya, pertama itu rekaman CCTV yang menunjukkan Jessica memesan dan meracik kopi Mirna tidak jelas. Kedua, saksi yang melihat Jessica memasukkan sesuatu ke dalam kopi Mirna tidak dapat memberikan keterangan yang konsisten. Hal kedua yang perlu dipertimbangkan dalam kasus ini yaitu motif. Motif pembunuhan dalam kasus ini masih menjadi misteri. Jika motif pembunuhan tidak jelas, maka sulit untuk memastikan bahwa Jessica adalah pelaku yang tepat. Terakhir adalah hukuman. Hukuman 20 tahun penjara adalah hukuman yang cukup berat. Jika Jessica terbukti tidak bersalah, maka ia akan menjalani hukuman yang sangat panjang. Beberapa klaim pada kasus kopi sianida ini yaitu adanya kaitan klaim asuransi Mirna sebesar $5 juta dalam kasus kopi sianida Jessica Wongso. Terdapat dugaan konspirasi bahwa pembunuhan tersebut direncanakan agar dana asuransi Mirna bisa cair. Kedua, Jessica dihukum 20 tahun penjara karena membunuh Mirna dengan kopi yang diisi racun sianida. Kasus bermula saat Mirna meninggal dunia tidak berapa lama setelah minum kopi di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta pada 6 Januari 2016. Ada ad hominem. Dalam kasus kopi sianida Jessica terdapat penyalahgunaan bahasa yang peyoratif dan bertentangan oleh para pihak terhadap Jessica dan keluarga Mirna. Hal ini terlihat dari beberapa artikel yang menunjukkan adanya kesesatan berpikir yang menyerang pribadi lawan, seperti pada artikel detik.com yang menyebutkan bahwa Jessica tetap dihukum 20 tahun penjara karena membunuh Mirna dengan kopi yang diisi racun sianida. Lalu, kesesatan berpikir penolakan pribadi
terdapat penolakan pribadi oleh para pihak yang menyebutkan bahwa Jessica dan keluarga Mirna tidak melakukan kesalahan dan mereka tidak memiliki keberadaan politik. Kesesatan berpikir ini dapat menyebabkan perwirana dan pemisahan masyarakat terhadap Jessica dan keluarga Mirna, serta mengancam ketidakpastian tentang kemampuan hukum yang akan diberikan kepada mereka. Lalu ada kesesatan berpikir yang menurunkan konklusi pada kasus ini, dapat menyebabkan ketidakpastian dan kesadaran masyarakat terhadap Jessica dan keluarga Mirna, serta mengancam ketidakpastian tentang kemampuan hukum yang akan diberikan kepada mereka. Di sini saya akan memberikan 5 pola deduktif, diantaranya yaitu 1. Jika suatu kasus telah diuji di pengadilan 5 kali, maka kasus tersebut telah diuji secara komprehensif. Pola ini dapat disimpulkan bahwa dari fakta bahwa kasus kopi cyanida telah diuji di pengadilan 5 kali, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Jakarta, Mahkamah Agung, peninjauan kembali di Mahkamah Agung, dan peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa kasus tersebut telah diuji secara komprehensif dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, jika suatu kasus telah diputus oleh pengadilan 5 kali, maka kasus tersebut telah memiliki keputusan yang final dan mengikat. Hal ini dapat disimpulkan dari fakta bahwa kasus kopi cyanida telah diputuskan oleh pengadilan 5 kali, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum Jessica Wongso 20 tahun penjara, Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terus Mahkamah Agung yang juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, peninjauan kembali di Mahkamah Agung yang menolak permohonan PK Jessica Wongso, dan peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi yang juga menolak permohonan PK Jessica Wongso. Hal ini menunjukkan bahwa kasus tersebut telah memiliki putusan yang final dan mengikat, yaitu Jessica Wongso terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dan jatuhi hukuman 20 tahun penjara. Yang ketiga, jika suatu kasus telah diuji ulang di pengadilan, maka kemungkinan besar kasus tersebut masih menyisihkan pertanyaan atau keraguan. Pola ini dapat disimpulkan dari fakta bahwa kasus kopi cyanida telah diuji ulang di pengadilan, yaitu melalui upaya hukum peninjauan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa kasus tersebut masih menyisakan pertanyaan atau keraguan, sehingga perlu diuji ulang untuk mencari jawaban yang lebih pasti. Keempat, jika suatu kasus telah diuji ulang di pengadilan dan putusan hakim tetap sama mereka, kemungkinan besar putusan tersebut memang benar. Pola ini dapat disimpulkan dari fakta bahwa kasus kopi cyanida telah diuji ulang di pengadilan, yaitu melalui upaya hukum peninjauan kembali baik 2 kali atau di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam kedua upaya hukum tersebut, putusan hakim tetap sama, yaitu Jessica Wongso terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut kemungkinan besar memang benar. Yang kelima, jika suatu kasus telah diuji ulang di pengadilan dan putusan hakim berubah, maka kemungkinan besar ada bukti baru yang ditemukan. Pola ini dapat disimpulkan dari fakta bahwa kasus cyanida telah diuji ulang pengadilan, yaitu melalui upaya hukum peninjauan kembali 2 kali, yaitu di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam upaya hukum PK di Mahkamah Konstitusi, putusan hakim berubah, yaitu Jessica Wongso tidak terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar ada bukti baru yang ditemukan yang menyebabkan putusan hakim itu berubah. Pertama, penyebab kematian korban Mirna Salihin adalah karena diracun menggunakan senyawa arsenik cyanida. Hal tersebut dibuktikan oleh pihak kepolisian yang telah melakukan uji lab sebanyak 5 kali terkait kandungan cyanida yang terdapat dalam kopi yang diminum korban, dan menemukan adanya kandungan cyanida sebanyak 298 mg yang menyebabkan korban merenggang nyawa. Argumen ini diperkuat oleh ahli toksiologi yang dihadirkan oleh ayah Mirna, mengklaim bahwa benar adanya kandungan arsenik cyanida di dalam tubuh korban. Namun hal tersebut belum dapat dipastikan atau dibuktikan dikarenakan asumsi hanya berdasarkan uji lab dan bukan melakukan proses otopsi pada jenazah. Selain itu, menurut ahli toksiologi yang dihadirkan keluarga korban, kandungan senyawa arsenik yang terdapat dalam tubuh korban hanya 0,2 mg. Sementara untuk membuat korban merenggang nyawa dalam hitungan menit dibutuhkan dosis yang lebih tinggi, sekitar 173 atau 293 mg, sehingga penyebab kematian korban tidak 100% disebabkan oleh senyawa arsenik tersebut. Yang kedua, dari beberapa sumber, motif pembunuhan yang dilakukan Jessica Kumala Wongso terhadap Mirna Salihin
dikarenakan pelaku sakit hati terhadap korban karena korban menilai dan menasihati Jessica bahwa hubungan asmaranya dengan kekasihnya tidak akan bertahan lama. Nasihat ini lantas membuat pelaku sakit hati hingga berniat mencabut nyawa korban. Sebaliknya, setelah menjalani beberapa tahun hukuman, pelaku Jessica Kumala Wongso mengaku tidak membunuh Mirna. Di sisi lain, ada yang mengungkap bahwa penyebab motif pembunuhan bukan sekedar soal sakit hati, melainkan soal nominal asuransi yang dimiliki korban yang berjumlah cukup fantastis, sekitar 5 miliar US dollar atau 69 miliar rupiah, yang jika ditelik lebih dalam, ada pihak ketiga yang ikut andil dalam pembunuhan berencana tersebut.